Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Di sela-sela aktivitas gue ingin news update. Ini ada beberapa kabar menarik yang akan gue angkat di video kali ini. Semoga Sobat Football United sehat-sehat selalu sekeluarga semuanya. Oke, kabar pertama dari atau tentang Rasmus Højlund. Cross Daily Star ini mengabarkan bahwa Manchester United ini memberikan Napoli lampu hijau untuk mempermanenkan Rasmus Højlund di bulan Januari. Napoli ingin melihat kewajiban untuk membeli Rasmus Højlund, dan pembicaraan ini sudah berada di tahap lanjutan. Wow, sebelumnya kan dikatakan atau kesepakatan ini Rasmus Højlund dipinjamkan sampai dengan akhir musim, dan di akhir musim nanti Napoli ada kewajiban membeli Rasmus Højlund harga sekitar 40 sekian juta euro. Angka yang sebenarnya sangat bagus banget, dimana Napoli juga saat ini kalau tidak salah membayar pinjaman ke Manchester United. Tapi itu tadi ada kewajiban beli. Kewajiban beli ini bisa tertrigger kalau Napoli lolos Liga Champions dan Rasmus Højlund tampil di sekian pertandingan. Nah, kalau dilihat sampai dengan saat ini memang progres Rasmus Højlund bersama dengan Napoli ini luar biasa kalau menurut gue secara ringan amatiran. Bagaimana angka pertandingan yang tinggi, lalu juga kontribusi yang baik Rasmus Højlund, baik itu di kompetisi domestik maupun juga kompetisi Eropa. Dan apakah kabar ini, gue nggak begitu percaya dengan kabar ini, karena Napoli mereka juga mereka cocok dengan Rasmus Højlund sampai dengan sejauh ini. Rasmus Højlund pun nampak juga enjoy dengan Napoli, tapi tetap menurut gue harus dilihat juga performanya sampai dengan akhir musim nanti ada di mana. Apakah Napoli bisa lolos ke Liga Champions atau tidak? Saat ini masih terlalu jauh, dan menurut gue kabar ini spekulasi. Kemungkinan Rasmus Højlund menurut gue secara ringan amatiran dipermanenkan oleh Napoli itu besar kalau melihat situasi saat ini. Tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah penampilannya akan menurun, atau secara tim Napoli yang akan merosot, atau seperti apa. Semua kemungkinan bisa saja terjadi. Dan yang disepakati oleh Manchester United adalah peminjaman sampai dengan akhir musim dengan kewajiban beli kalau ada beberapa syarat yang dipenuhi, kurang lebih seperti itu. Tapi peluang sangat besar sih menurut gue. Dan ini sekaligus juga seperti gue katakan ketika kesepakatan ini terjadi, bahwa Rasmus Højlund dengan Manchester United itu sudah berakhir. Mau dia memiliki performa yang sangat baik di Napoli, sulit menurut gue untuk dia kembali lagi ke Manchester United. Bukan karena performa, tapi lebih ke kebutuhan akan sistem yang ingin dibangun oleh Ruben Amorim. Itu nomor satu. Nomor dua juga ada kebutuhan dari faktor finansial oleh Manchester United itu sendiri. Oke, kabar kedua disebutkan ini terkait dengan Bryan Mbeumo. Tottenham Hotspur pada saat itu ingin membayar lebih tinggi dari penawaran Manchester United dan sudah melakukan beberapa kali pembicaraan dengan Brentford. Terkait dengan kemungkinan untuk mendatangkan Mbeumo Ada juga meeting secara internal di Brentford, di mana klub berusaha untuk meyakinkan bintang dari Kamerun ini untuk memilih Tottenham Hotspur. Karena ada kemungkinan Brentford menerima lebih banyak uang dibandingkan dengan Manchester United. Tapi Mbeumo secara konsisten menolak, dan dia menyebutkan dia ini sudah memberikan janji kepada Manchester United. Luar biasa komitmen Mbeumo sebelum datang ke Old Trafford. Dan sekarang kita bisa lihat bagaimana luar biasanya Bryan Mbeumo bersama dengan Manchester United menjadi idola baru menurut gue di Old Trafford. Dan kalau tidak salah sampai dengan sejauh ini dia akan top skor bagi Manchester United, bisa menjadi solusi untuk lini depan Manchester United. Komitmennya juga luar biasa. Semoga ini bisa konsisten. Ini menjadi sesuatu yang enak lah untuk disaksikan penampilan Mbeumo, intensitasnya, dan juga gerakannya, dan tentu saja ketajamannya di lini depan. Mbeumo memang sudah memiliki pengalaman di Premier League, dan ini
nampaknya juga berperan besar. Kita bisa lihat bagaimana komitmen dia sudah dari awal, dan ini yang memang dibutuhkan oleh Manchester United, bukan hanya pemain yang memiliki skill bagus, tapi juga memiliki karakter dan juga komitmen ya untuk Manchester United. Bergeser ke kabar lainnya, Manchester United saat ini disebutkan oleh TBR Football ingin melepas Joshua Zirkzee dengan pinjaman di bulan Januari. AS Roma dikabarkan tertarik ya untuk penyerang Belanda ini yang sangat ingin mendapatkan waktu bermain reguler untuk bisa menjaga peluang masuk ke skuad Piala Dunia tahun 2026. Ketika Manchester United menang menghadapi Brighton, terutama setelah unggul, gua sempat berpikir dia akan mendapatkan menit bermain yang cukup tinggi, paling tidak 20 menitan lebih ya. Gue ekspektasi seperti itu, gue harapkan, gue perkirakan. Tapi ternyata tidak sebanyak itu menit bermain yang diberikan oleh Ruben Amorim. Dengan keadaan, ya Manchester United sempat aman ya kan, nyaman bahkan dengan keunggulan 3-0, walaupun sempat dikejar menjadi 3-2 sebelum menutup dengan 4-2. Di situ kayaknya ada dua keadaan. Nomor satu, ya Ruben Amorim menilai bahwa Joshua Zirkzee belum siap untuk mendapatkan menit bermain yang lebih tinggi. Nomor dua, ya bisa jadi Joshua Zirkzee tidak memiliki atau kemampuannya tidak dianggap masuk ke sistem yang ingin dibangun oleh Ruben Amorim. Gua secara ringan amatiran melihat lebih ke opsi pertama. Gua menilai kalau Joshua Zirkzee ini tidak memiliki tempat, dia tidak akan diberi kesempatan dengan banyak, paling tidak musim lalu. Bahkan bisa jadi dia tidak akan ikut serta di persiapan pre-season, tapi itu kan kebalikannya semua. Musim lalu dia mendapatkan menit bermain cukup tinggi, dia diikutkan di pre-season, dan gua menilai dengan keadaan skuad yang baru ya, pemain-pemain yang baru, terutama Joshua Zirkzee masih kesulitan menurut gua ya untuk bisa mendapatkan satu tempat di mana dia bisa bermain dengan kapasitas tertinggi. Waktu menurut gua akan menjawabnya. Dan gue perkirakan kalau memang betul waktu itu yang akan menjadi jawaban, kita sudah bisa melihat nanti di bulan Desember Januari, di mana ada Piala Afrika. Beberapa pemain Manchester United akan absen, utamanya pemain lini serang. Dan kalau memang Joshua Zirkzee mendapatkan tempat, dia akan bermain lebih banyak di periode tersebut, dimulai dari bulan Desember. Kita akan lihat seperti apa ya, bagaimana menurut perkiraan Sobat Football United, bisa drop di kolom komen. Kabar lainnya yaitu Football Insider mengabarkan Casemiro, Manchester United tidak ada rencana untuk memperpanjang atau men-trigger extension untuk Casemiro untuk saat ini ya. Dan bisa saja dia ini cabut secara gratisan di akhir musim. Satu-satunya hal yang memungkinkan untuk Casemiro ini tetap stay adalah memotong gajinya sebesar 375.000 pounds per pekan. Ya, tapi kalau di-trigger opsi perpanjangan 1 tahun, maka semua kondisi ini tetap sama, termasuk juga gaji. Gue sudah bikin video tentang kekhawatiran gue terhadap Casemiro, di mana Casemiro tampil fantastis sebenarnya musim ini, sampai dengan sejauh ini. Tapi ya ada pertanyaan besar di kenapa hal ini terjadi. Apakah karena faktor motivasi, atau karena faktor menjaga valuasi. Konsistensi tetap menjadi pertanyaan besar di sana, melihat apa yang sudah terjadi dengan Casemiro di Manchester United selama beberapa musim. Gue perkirakan Casemiro tetap akan cabut sih di akhir musim nanti. Kalau memang ada pemotongan gaji, ya berarti kontrak baru untuk Casemiro. Sesimpel itu sih menurut gue, karena ya kalau men-trigger otomatis semuanya menjadi sama lagi seperti sebelumnya. Manchester United harus sudah mulai bergerak dari awal nih untuk mencari siapa pengganti Casemiro di lini tengah, dan ini sangat krusial sekali. Kabar terakhir yang akan gue bahas yaitu adalah Bournemouth ini menolak 50 juta pounds dari Tottenham Hotspur dan juga Manchester United untuk Antoine Semenyo di musim panas. Kenapa? Karena mereka sudah mendapatkan pemasukan cukup besar sebelum kesepakatan itu terjadi. Senilai 200 juta pounds, ini dari Milos Kerkez, Dinhausen, Ilya Zabarny, dan Dango Outara ke Liverpool, Real Madrid, PSG, dan juga ke Brentford, sehingga mereka mampu nih menahan Antoine Semenyo. Mereka menilai tidak perlu untuk melepas Semenyo,
Bahkan Semenyo diganjar kontrak baru. Dan yang terjadi fantastis, Semenyo menjadi pemain yang lebih vital lagi bagi Bournemouth. Apakah Semenyo akan tetap stay di musim panas tahun depan? Itu sangat gue ragukan ya, karena angkanya pasti akan lebih tinggi daripada 50 juta pounds. Dan pertanyaan selanjutnya, tentu saja apakah Manchester United akan kembali datang untuk menawar Semenyo? Itu juga gue ragukan, karena fokus dari Manchester United prioritas bukan lagi lini serang, tapi ke lini tengah dan mungkin juga ke wingback. Sehingga segala dana ya ataupun juga uang akan difokuskan, diprioritaskan ke sana dulu. Baru setelahnya mungkin akan melakukan penguatan di lini-lini lainnya. Itu pun juga tergantung siapa yang dilepas. Dan kalau kita melihat lini depan saat ini, Benjamin Sesko jelas tidak mungkin dilepas. Mason Mount, gue tidak yakin akan dilepas. Mbeumo, Cunha, enggak ya. Mungkin Joshua Zirkzee. Ada kemungkinan sih kalau memang ada tawaran yang bagus. Dan ya pemain seperti kayak Rashford, Garnacho tidak ya, sudah dilepas permanen tahun lalu. Musim panas tahun ini, musim panas tahun depan mungkin Rashford akan lepas, Jadon Sancho akan lepas, Anthony sudah lepas ya kan musim panas tahun lalu. Ya tentunya bagus kalau Semenyo bisa datang, tapi jangan lupa ketika dia di Manchester United dia mungkin tidak akan mendapatkan peran seperti di Bournemouth di mana dia menjadi pilihan utama. Di Manchester United dengan pemain-pemain yang sudah ada, ya ini akan menjadi tantangan baru bagi sang pemain, dan ini akan dikalkulasi juga tentu saja oleh pihak Antoine Semenyo. Gue perkirakan kecil kemungkinan. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.